SBY dirindukan rakyat, buktikan dengan undang-undang 3 periode. Ambisi AHY untuk menjadi presiden sepertinya tidak bisa dihalangi lagi. Dia bahkan terkesan seperti memiliki hak prerogatif untuk menjadi presiden, hanya bermodalkan DNA presiden yang mengalir dalam darahnya. Kasihan sebetulnya melihat ambisi orang ini yang tidak bisa mengukur diri sendiri. Hanya gara-gara bapaknya pernah menjadi presiden, maka dia pun harus menjadi presiden. Kalau mengikuti cara berpikir orang ini, Indonesia ini bisa jalan di tempat. Itu kalau setiap anak presiden merasa punya jatah untuk menjadi orang nomor 1 di republik ini. Berbagai cara dan manuver dilakukan, seperti ngotot berkali-kali mengajukan judicial review tentang ambang batas yang sebesar 20%. Kubu AHY lewat Partai Demokrat warawiri ke MK untuk dianulir menjadi 0%. Artinya semua orang bisa saja dicalonkan partai politik untuk menjadi capres 2024. AHY dan Demokratnya memang lucu, sebab kebijakan soal 20% itu diketuk palu pada masa pemerintahan SBY, ayahnya sendiri. Kini anak yang saking yakinnya bisa mengikuti jejak sang ayah dengan mudah, dengan enaknya meninggalkan dinas militer dengan pangkat terakhir mayor. Dengan bermodalkan pangkat sebagai perwira menengah ini, dia mencoba peruntungan jadi gubernur DKI Jakarta 2017 sampai 2022. Namun jeblok, hanya segelintir warga yang memilihnya. Padahal doi yakin bakal mudah merengkuh kursi DKI 1 hanya dengan bermodalkan tampang imut-imutnya. Kenyataan pahit dan memalukan itu semestinya membuat AHY berkaca, lalu membuang jauh-jauh ambisinya yang selangit itu. Kini dia malah melirik jabatan yang lebih tinggi lagi, yakni Presiden RI, atau wakilnya pun tak apa-apalah. Tidak masalah memang, sebab aksesnya ada sebagai ketua partai, meski harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa menggenapi persyaratan 20% itu. Namun lagi-lagi AHY tidak peduli atau tidak tahu diri dan memperlihatkan ambisinya untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Salah satunya lewat upaya merevisi undang-undang Pilpres sehingga ambang batas menjadi 0%. Dengan demikian, AHY bisa nyapres lewat partai sendiri, Demokrat, yang pada pemilu 2019 lalu hanya mendapatkan 7%, jauh jaraknya dari 20%. Dengan dihapusnya ambang batas, maka AHY bisa melenggang menjadi capres. Mengapa dia begitu percaya diri? Sebab ada keyakinan bahwa SBY masih dirindukan oleh mayoritas rakyat, dan kerinduan itu akan diterjemahkan dalam diri anak SBY sendiri. Begitu mungkin perhitungan atau analisis Demokrat dan sang ketum soal kerinduan masyarakat terhadap SBY ini kembali dicetuskan oleh AHY. Yang lebih heboh, bersamaan dengan itu ada pula isu dia sebagai keturunan pendiri Majapahit. Dan yang lebih spektakuler lagi, dari garis itu bisa ditarik lagi garis yang menunjukkan bahwa keluarga SBY masih keturunan Nabi. Makin seru saja perjuangan kelompok ini untuk menempatkan kembali trah SBY ke singgasana RI, dengan kali ini mengajukan AHY sebagai capres penerus SBY. Berbagai isu dimainkan, termasuk bahwa SBY masih dirindukan masyarakat. Tetapi tidak diperinci masyarakat yang mana atau berapa orang yang masih merindukan Pak BY kembali ke istana. Kalau memang SBY masih dirindukan rakyat untuk memimpin bangsa dan negara ini, fakta ini seharusnya disambut gembira oleh Demokrat lewat mengajukan beliau kembali sebagai capres pada Pilpres 2024 nanti. Caranya tentu dengan lebih dahulu mengajukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sehingga presiden bisa menjabat 3 tahun. Pasti banyak rakyat yang setuju jika Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk 3 periode. Apalagi jika itu untuk memberikan jalan bagi Jokowi. Adapun mahasiswa yang berdemo untuk memprotes wacana itu hanya segelintir. Namun mereka rajin berdemo besar-besaran bila perlu menyusupkan kadrun untuk membuat aksi semakin menakutkan. Masih ada waktu 3 tahun sebelum pemilu 2024.
Dan itu sangat leluasa bagi semua pihak untuk mematangkan sidang MPR untuk manajemen pasal tentang masa jabatan presiden. Jika sudah diputuskan 3 periode, maka Demokrat masih punya banyak waktu untuk konsolidasi dan mengkampanyekan kembali SBY yang siap turun gunung menjadi Presiden RI. Maka sekali lagi, daripada Demokrat capek menjual isu bahwa SBY masih dirindukan masyarakat, akan lebih bagus jika klaim ini dibuktikan saja lewat Pilpres 2024 amandemen, di mana SBY menjadi salah satu kontestan. Beliau pasti akan menang telak, sebagaimana Pilpres 2009 yang lalu dia menandaskan Capres Megawati dengan perolehan suara 65%. Artikel ini ditulis oleh panjathadisiward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.